kau balikkan? Ya udah sama dia orang lah, kan kata sama aku. Kau hilangin buku kan? Gak ada, kata ini kau hilangin. Mana ada kau hilangin buku kau? Sekali kau. Mana ada? Itu lagi berantem sini pula lagi. Lah salah ya jangan buku orang. Mana sekali buku kau? Ini bapak. Apa ini? Udah. Coba ceritakan dulu ke bapak. Kenapa kamu bisa berkelahi dengan si Iki? Itu pasti kini jadi buku saya. Gue masih kali dulu malah bilang musuhnya. Tapi dia pesan saya pak. Kalau nggak sampai sabar dia tombol dia. Oke, baik. Nah, bapak mengerti perasaan kamu, paham perasaan kamu. Kamu pasti kesal kan? Karena kamu kan meminta hak kamu. Nah, tapi kamu tahu kan, semua orang pernah melakukan salah. Iya pak, saya tahu kalau semua orang pernah dalam kesalahan. Tapi kok udah tak salah ya, tanggung jawab lah pak. Apakah kita mampu? Enggak. Baik. Bapak paham perasaan kamu. Tapi bapak yang bertanya, apakah menurut kamu emosi kamu yang berlebih itu sampai hampir berkelahi dengan si Iki ini, apakah itu menurut kamu sudah benar dan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita? Sebenarnya saya tahu pak, kalau emosi yang berbeda itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Maksud saya pak. Ya, baik. Bapak tahu kamu kesal, tapi coba kamu pikirkan, ada nggak cara lain yang menurut kamu lebih baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita selain berkelahi? Ada pak, pokok dia langsung buat, dia nggak mau ngaku. Ya kesel. Baik adik, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menurut kamu, apakah sikap kamu ini bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Dan bagaimana seharusnya sikap kamu agar bisa sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sebenarnya pun saya tidak mau kan. Capek loh pak berantem pak. Cuma kan kita juga tahu kan kalau berantem itu tidak sesuai dengan nilai dengan sekolah kita dan tidak juga dari sisi saya. Harusnya pun saya lebih bersabar dan harus mengajak Iki berbicara dulu baik-baik sehingga tidak terjadi berkelahi seperti ini. Nah, itu kamu sudah tahu, ya, sudah paham ya anak ya, bahwasanya kita memang harus sabar, ya, jangan mendahulukan emosi, tetapi lebih mendahulukan komunikasi, ya, dialog dulu. Nah, jadi sekarang setelah ini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih bersabar lagi dan mengedepankan berbicara daripada berbicara. Baik adik, kalau begitu sekarang kamu keluar dulu ya, biar bapak bicara dengan Iki. Nanti kalau sudah clear, bapak akan pertemukan kalian. Oke? Iya pak. Ya. Baik, Iki, coba ceritakan dulu ke bapak, kenapa kamu bisa berkelahi dengan si adik? Iya pak, dia tiba-tiba datang marah-marah ke saya pak. Ya saya nggak terima lah pak. Oke. Dia marah sama kamu. Kira-kira kenapa dia bisa marah sama kamu? Saya itu mudah pak menghilangkan buku matematika dia. Dia ngomong kayak gitu di depan orang ramai. Ya saya marah lah pak. Nah, jadi tadi bapak sudah bicara dengan si adik. Katanya kamu ada pinjam buku matematika dia. Apa benar? Iya pak. Saya sebetulnya baik. Apakah kamu merasa kalau tidak mengembalikan barang orang lain yang kamu pinjam itu adalah hal yang baik? Dan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? maaf pak, kalau boleh jujur sebenarnya saya sadar kalau saya menghilangkan buku si adik saya pak. Jadi kamu bilang bagus saja. Mau mengangkat saya lalai dan saya Baik, Bapak sudah paham keadaannya sekarang. Nah, ini ingin Bapak tanyakan ke kamu. Kira-kira ada nggak cara yang lain
ya untuk menyelesaikan masalah ini selain berantem? Sebenarnya saya mau tanggung jawab Pak, tapi uangnya belum cukup. Saya lagi menabung, tapi si adik masih marah-marah terus gitu Pak. Oke, sekarang kamu sudah bicara jujur belum ke adik kalau kamu menghilangkan ini? Belum Pak. Sekarang ingin Bapak tanyakan ke kamu, bagaimana dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ya? Apakah sikap kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan bagaimana seharusnya sikap kamu agar bisa sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak, saya sadar Pak. Dan saatnya saya jujur kepada si adik, dan saya saatnya meminta waktu pada si adik untuk mengganti bukunya yang hilang tersebut Pak. Berarti kamu sudah tahu, sudah sadar bahwasanya yang kamu lakukan ini tidak baik. Iya Pak. Sadar ya? Nah, sekarang menurut kamu lah, bagaimana setelah kamu sadar ini, bagaimana kedepannya kamu ingin jadi pribadi yang seperti apa? Iya Pak, saya akan menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas. Baik ini. Jadi kira-kira bagaimana menurut kamu solusi yang terbaik untuk masalah kamu ini? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada adik dan saya akan terus terang kepada dia, dan saya akan mengganti buku dia kalau uang saya sudah cukup untuk menggantikan buku. Solusi terbaik ini Maaf ya, apa? tadi yang kata mengelola. Ya, artinya kayak kita mau sama beli, tapi kok sadar ya, aku tadi ganti buku dia. Kalau uang cuma sudah cukup. Dan itu itu Ya, aman ya? Selesai masalahnya? Weh, apaan dah? Banyak banget sampai jangan banget sih uang. Habis. Tuh bosen banget. Atau gitu lagi. Dia sering banget tuh buang sampah sembarangan, bagi dia nggak kaki, dasinya dia nggak pakai, dia nggak pakai sepatu sekolah, pokoknya dia tuh kayak anak berenang. Mami. Iya. Tadi kau dipanggil dong Pak Rahmat. Pak Elsra bau banget, mau dipanggil ngapain sih? Mana aku tahu, itu kan urusan mama Pak Rahmat sih. Bapak kan Pani. Pani. Iya. Ada nggak Pak? Ada yang mau kita bicarakan. Coba duduk dulu ini, Pak. Coba lagi. Ya Pak. Coba cerita dulu ke Bapak. Kamu ada masalah apa sebenarnya? Gak ada masalah Pak, saya gak ada masalah. Yakin? Yakin gak ada masalah. Nah, gini. Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu ya lihat pakaian kamu nggak rapi. Terus Bapak juga sering dapat laporan kamu tidak mau menjaga kebersihan, sampah di mana-mana, kamu suka buang sampah sembarangan. Kemudian kamu nggak mau piket, betul itu? Coba dengarkan Bapak, Pani. Ya, setiap orang itu pernah buat salah, ya. Pasti pernah buat salah dan pasti punya masalah. Bukan cuma Pani, Bapak juga sama. Bapak juga pernah salah, Bapak juga punya masalah, kan begitu. Tetapi yang Bapak harapkan sekarang ini adalah Pani mau cerita, ya, berbagi ke Bapak, sehingga Bapak tahu bagaimana keadaan Pani yang sekarang ini. Gitu. Mau nggak Pani cerita ke Bapak? Ya Pak Pani, mau cerita ke Bapak. Sebenarnya saya tidak ada masalah di sekolah Pak, tapi masalah di rumah. Mama dan bapak saya sibuk kerja, sampai kadang mereka tidak memperhatikan saya. Saya pergi sekolah sendiri, saya pulang sendiri, di rumah juga sendiri. Saya bosen Pak. Jadi saya merasa sesuka hati saya aja. Gak perlu laki-laki ke sekolah, kok gak ada yang perhatiin saya juga kan? Terus gak perlu piket, gak perlu jaga kebersihan, pokoknya suka-suka saya. Ya, Bapak mengerti. Ya, karena kurangnya perhatian dari orang tua kamu,
Itu yang menyebabkan kamu seperti ini kan? Ya, Ya, tapi kira-kira ada nggak alasan lain selain itu yang menyebabkan kamu bertindak seperti ini? nggak ada Pak, hanya itu saja. Itu saja masalah. Baik, Fani. Ya. Ya, Bapak sudah mendengar masalah yang kamu hadapi. Tapi, apakah kamu merasa bahwa tidak menjaga kerapian, tidak menjaga kebersihan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Ya nggak sesuai lah Pak, malah nggak baik juga. Cuma saya tahu Pak, jelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Cuman ya, Baik, Fani, kalau memang tidak ada masalah yang lain ya, tidak ada masalah kamu di sekolah. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kamu lakukan untuk mengubah sikap kamu nih, ya, terutama dalam hal kerapian dan kebersihan? sebenarnya saya ini orangnya pembersih Pak. Saya juga suka membersihkan rumah. Namun orang tua saya tidak menghargai usaha saya. Malah terkadang saya suka dimarahin. Dimarahi. Ya karena pas saya membersihkan rumah mereka tidak lihat. Tapi kalau pas saya lagi main Baik, HP Fani, mereka lihat. Bapak sudah paham ya dengan keadaan kamu. Tapi coba kita pikirkan bersama. Kira-kira orang tua kamu itu sibuk bekerja itu demi apa? Demi saya, mereka bekerja keras untuk saya, untuk hidup saya, untuk makan saya, dan untuk masa depan saya Itu juga. Fani, kamu paham ya? Bapak akan cerita sedikit sama kamu. Sebenarnya semua orang tua itu pasti sayang sama anak. Dan pasti semua orang tua ingin terus sama dengan anaknya, terus bersama-sama, ya. Ya hanya saja tuntutan pekerjaan, tuntutan kebutuhan, sebenarnya itu yang membuat orang tua sibuk. Dan karena sibuk ya seakan-akan tidak memperhatikan kamu. Padahal kalau boleh jujur, mereka sebetulnya itu sedih karena tidak punya waktu bersama kamu. Kamu sebagai anak, apakah pantas kamu seperti ini? Baik, Fani. Jadi, bagaimana kalau orang tua tahu kamu sekolah seperti ini? Pasti sedih kan Pak. Sedih ya. Jadi sekarang kamu sadar nggak yang kamu lakukan ini benar, baik atau tidak? Ya saya sadar Pak, kalau kelakuan saya salah dan itu tidak baik. Jadi kira-kira mau nggak kamu berubah lagi? Mau dong Pak? Mau ya? Ya, itu juga berubah di masa depan saya juga. Oke, baik Fani. Nah sekarang, kalau menurut kamu, ya, apakah sikap kamu ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya kalau saya rasa, saya sadar sikap saya tidak menjaga kerapihan dan kebersihan kelas itu sangat bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya sadar, maka saya akan berusaha dan menjaga kebersihan kelas. Jadi kamu sudah paham ya? Nah sekarang, ke depannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih bersih, lebih rapi, dan lebih peduli akan keadaan kelas. Terus saya juga berharap lebih menyayangi orang tua saya dan membuat mereka bangga akan diri saya. Nah baik. Sekarang kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, kamu juga sudah punya motivasi yang baik. Kapan kamu akan mulai perubahan baik ini? Sekarang Pak, Ya, sekarang ya. Baik, kalau begitu Bapak doakan semua yang terbaik untuk kamu. Dan mudah-mudahan kedepannya kamu jadi anak yang lebih berbakti, terutama kepada orang tua yang lebih sayang. Dan semoga kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu dan kamu bisa mengubah sikap kamu atas keinginan kesadaran kamu sendiri, ya, menjadi lebih bersih, lebih rapi, pokoknya yang terbaik untuk kamu. terima kasih Bapak atas nasihat-nasihat Bapak yang telah memberikan ke saya hari ini.
Perasaan saya saat kejadian ini adalah rasa kesal saya menjadi reda, dan saya sadar bahwa emosi berlebihan itu tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kelas kita. Dan saya akan berjanji, saya akan menjadi pribadi lebih baik lagi, lebih bersabar dan lebih menghargai orang lain. Oke, perasaan saya setelah kejadian tadi, saya merasa bahwa saya sangat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, dan semoga kedepannya saya akan memberikan kepribadian yang lebih baik, lebih jujur dan lebih bertanggung jawab. Sekian, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Perasaan saya setelah kejadian tadi, saya lebih sadar akan menjaga kerapian dan kebersihan diri dan juga kelas, dan saya juga sadar dan lebih menyayangi orang tua saya. Terima kasih.